Keterbatasan luas lahan merupakan salah satu masalah yang terjadi di Indonesia, khususnya dalam sektor pertanian dan perkebunan. Luas lahan yang terus menyusut berdampak signifikan khususnya bagi penduduk perkotaan yang menghadapi keterbatasan ruang dan tingginya polusi akibat mobilitas transportasi. Hal terburuk yang dapat terjadi walaupun terdapat lahan untuk tanaman, asap dan polusi yang ada di perkotaan dapat menghambat pertumbuhan tanaman. Selain itu, berdasarkan data jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta, menurut kelompok umur dan jenis kelamin 2020-2022, mayoritas warga DKI Jakarta pada periode tersebut adalah mereka yang berusia di atas 20 tahun. Terdapat juga data lainnya, yaitu data penduduk Provinsi DKI Jakarta berumur 15 tahun ke atas. Menurut kelompok umur dan angkatan kerja 2020-2022, dalam data tersebut produktivitas penduduk yang berusia 20 tahun ke atas menunjukkan angka yang tinggi, dengan jumlah pekerja yang jauh lebih besar daripada jumlah pengangguran. Fenomena tersebut mencerminkan fokus tinggi masyarakat pada dunia pekerjaan yang menandakan potensi bermanfaatnya penggunaan alat otomatisasi untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas tertentu. Lalu, bagaimana jika hidroponik dapat diotomatisasi sehingga memudahkan pengguna untuk mengontrol pemberian nutrisi dari jarak jauh? Atau bahkan pengguna juga dapat mengakses informasi kelembapan udara di sekitar tanaman? Target pengguna adalah mereka yang ingin bercocok tanam dalam lahan terbatas dan memiliki kesibukan tinggi. Hidroponik yang telah diotomatisasi sesuai prototipe penelitian akan secara otomatis memberikan nutrisi berdasarkan kelembapan udara dan memberikan kebutuhan air secara berkala sesuai waktu yang diinginkan. Hal ini memberikan efisiensi dan kemudahan untuk pengguna sehingga pengguna tidak perlu selalu melakukan apa yang sudah dilakukan oleh otomatisasi sistem hidroponik tersebut. Selain itu, teknologi ini meminimalisir kesalahan yang dapat terjadi jika pemberian nutrisi dan air adalah secara manual. Bagi masyarakat, sistem hidroponik ini dapat menjadi alternatif solusi yang tepat guna, sehingga meningkatkan mutu dan kualitas hasil hidroponik. Itu adalah 3 meter. Oke. Ini probe-nya. Ini hubungkan ke pin analog dan ke positif negatif dari sini. Ini awal-awal pembacaan 0 ppm. Setelah kita ini bacaan menjadi 121 ppm. Kita menggunakan TDS juga untuk memastikan apakah pembacaan sensor kami akurat. Setelah semakin waktu, pembacaan 100. Jadi error rate kita sekitar beda 4, sekitar 4. Terima kasih. Itu PDHP ternyata adalah
kami dari kelompok 10 akan melakukan demo produk kami. Di tampilan produk, di tampilan laptop terdapat dua tampilan. Yang pertama, mode developer, dan yang kedua, tampilan yang akan dilihat oleh user menggunakan aplikasi Blink. Dan yang ketiga adalah tampilan ketika apabila user mengakses Blink melalui smartphone masing-masing mereka. Di dalam Blink, user akan mendapati sistem otonik kita berupa informasi seperti meliputi data seperti ini. Dan yang pertama, memberikan tingkat kelembapan otonik dalam satuan persen. Dan yang kedua, diberikannya suhu lingkungan sekitar sistem otonik dalam derajat Celcius. Dan yang ketiga, berupa tingkat ppm nutrisi yang terkandung dalam air. Nilai ppm yang tertera di layar merupakan nilai ppm yang berada di dalam kontainer air. Setelah itu, pengguna juga dapat menggunakan tombol pompa nutrisi untuk menyalakan dan mematikan nota pompa nutrisi secara otomatis. Sebelum memulai demonstrasi produk kami, izinkan kami untuk menjelaskan komponen-komponen yang ada di dalam sistem otonik kami. Pada sistem otonik kami, komponen-komponen meliputi sistem diatur oleh mikrokontroller ESP32. ESP32 berfungsi untuk mengatur beberapa komponen lain yang meliputi DHT sensor, TDS sensor, dan mengatur cara kerja driver L298N. L298N ini berfungsi untuk menggerakkan dua pompa kami, yaitu pada pompa pertama, pompa 12 volt yang berfungsi untuk mengalirkan air dari kontainer nutrisi ke kontainer air. Pada pompa kedua, yang juga merupakan 12 volt, berfungsi untuk mengalirkan air dari kontainer air sampai ke tanaman hidroponik kami. Oke, saat kami tekan tombolnya, pompa nutrisi akan mulai mengalirkan nutrisinya ke pompa air yang utama. Bisa lihat seperti video di atas. Saat ini pompa nutrisi masih bergerak untuk mengalirkan air sebanyak 5-10 detik dan masih mengalirkan air. Setelah itu pompanya akan berhenti dan akan diberi sekitar waktu 10 detik untuk mengecek kandungan nutrisi air di kontainer air dengan TDS sensor. Nah, setelah itu saat kondisi nutrisinya sudah mencukupi, yang mana kami mengesetnya menjadi lebih dari 500 ppm, pompa air yang berfungsi untuk mengalirkan air dari kontainer air sampai ke tanaman akan mulai dijalankan untuk 10 detik. Setelah itu, ketika sudah 10 detik, aplikasi Blink akan memberikan notifikasi berupa otomatisasi hidroponik sudah dijalankan. Saya Raden Bagus Muhammad Galia Kalapita dengan NIM 1652309 berperan sebagai ketua kelompok, mendesain rancangan solusi, mengajukan solusi alternatif, mengoding sistem, dan merangkai sistem otonik, dan yang terakhir mengimplementasikannya ke dalam prototipe. Nama saya Muhammad Faiz Alfikrona, NIM saya 196232009. Kontribusi saya adalah pembelian barang dan coding dan perangkaian. Terima kasih. Nama saya Ferdinand Arsen Narendra Purtadi dengan NIM 196239090. Saya mengerjakan tugas bagian laporan dan pembuatan poster. Nama saya Nova Askar Ramadan, NIM saya 165232251. Saya di tim ini bekerja sebagai pembuat solusi, lalu sebagai pembuat poster, lalu membuat video dan mengedit video laporan dan video akhir. Saya Livia Rahma dengan NIM 1652360. Kontribusi saya adalah